Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isral Marlis. Pada kesempatan ini saya akan mereview jurnal nasional dengan judul Pengetahuan Ibu, Pola Makan dan Status Gizi pada Anak Stunting Usia 1-5 tahun di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Semarang, dengan penulis Ani Margawati dan Astri Mayastuti. Adapun latar belakang dari jurnal ini yaitu usia di bawah 5 tahun merupakan periode emas. Stunting pada anak usia di bawah 5 tahun ini masih kurang disadari karena perbedaan anak yang stunting dengan anak yang normal pada usia tersebut tidak terlalu dilihat. Adapun metode dari jurnal ini ialah desain penelitian adalah observasional dengan pendekatan belah lintang, cross-seksional dengan metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian adalah balita yang berusia 1-5 tahun yang tinggal di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Semarang. Teknik pengambilan sampling dilakukan dengan teknik konsekuen sampling. Adapun data balita stunting diambil dari data 6 posyandu di Kelurahan Bangetayu, Wetan dan 3 posyandu di Bangetayu Kulon dan didapatkan secara acak dengan jumlah subjek 36 balita. Data kuantitatif yang meliputi karakteristik responden dan asupan makan dianalisis dengan program komputer, sedangkan data kualitatif dianalisis dengan metode content analysis. Adapun hasil karakteristik subjek pada tabel pertama ialah total subjek penelitian adalah 36 subjek di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Tabel pertama menunjukkan bahwa rata subjek berusia 2 tahun, Z-skor berat badan per tinggi badan pada subjek diketahui paling rendah minus 3,47 dan tertinggi mencapai 2,74. Tingkat kecukupan energi subjek yang paling rendah adalah 73,32% dan paling tinggi mencapai 264,15%. Tingkat kecukupan protein menunjukkan terdapat subjek yang mengkonsumsi protein yang hanya memenuhi 41,28% dari kebutuhannya saja. Tingkat kecukupan karbohidrat menunjukkan bahwa subjek mengkonsumsi karbohidrat paling rendah adalah 79,88% dan paling tinggi adalah 219,06%. Tingkat kecukupan lemak subjek setiap harinya paling rendah adalah 62,83% dan yang paling tinggi 510,0%. Tingkat kecukupan zat besi subjek setiap harinya paling rendah sebesar 20,0% dan tertinggi itu sebesar 471,25%. Sedangkan untuk tingkat kecukupan zinc setiap hari terdapat subjek yang hanya memenuhi 32,5% kebutuhan zinc dan ada juga yang mencapai 510,0%. Tingkat kecukupan asupan vitamin C paling rendah adalah 11,25% dan yang paling tinggi adalah 567,11%. Tingkat kecukupan asupan vitamin A paling rendah adalah 64,88% dan paling tinggi adalah 1398,4%. Tingkat kecukupan asupan kalsium paling rendah adalah 5,29% dan yang paling tinggi adalah 464,43%. Sedangkan untuk tingkat kecukupan vitamin D paling rendah adalah 0,67% dan yang paling tinggi ialah 600,67%. Adapun hasil untuk tabel kedua adalah kecukupan asupan zat gizi makro dan zat gizi mikro pada subjek. Sebagian besar subjek memiliki tingkat kecukupan energi, protein, karbohidrat, lemak, zinc, dan vitamin A yang berlebih. Sedangkan untuk asupan vitamin D pada subjek sangat kurang.
Pada tabel 3 menunjukkan data distribusi status gizi berdasarkan nilai Z-score berat badan per tinggi badan pada subjek dengan stunting. Diketahui bahwa sebanyak 80,6% atau 29 subjek memiliki nilai Z-score normal yaitu -2 sampai dengan 2. Sebanyak 2,8% atau satu subjek memiliki nilai Z-score sangat kurus yaitu kurang lebih -3. Sebanyak 11,1% atau 4 subjek memiliki nilai Z-score kurus yaitu kurang lebih -2 dan sebanyak 5,6% atau 2 subjek memiliki nilai Z-score gemuk yaitu lebih dari 2. Hubungan tingkat kecukupan energi protein, karbohidrat, lemak, zat besi, zinc, dan vitamin C, vitamin A, kalsium, dan vitamin D dengan Z-score berat badan per tinggi badan. Dan untuk hasil tabel keempat, diketahui bahwa tingkat kecukupan zinc, vitamin A, dan kalsium memiliki hubungan dengan Z-score berat badan per tinggi badan. Tingkat kecukupan zinc memiliki koefisien korelasi sebanyak 0,371 yang menunjukkan bahwa tingkat kecukupan zinc memiliki hubungan yang positif dan lemah dengan Z-score berat badan per tinggi badan pada anak stunting dengan nilai P sama dengan 0,026. Selanjutnya, tingkat kecukupan vitamin A juga memiliki hubungan yang positif dan lemah yang dibuktikan dengan koefisien korelasi sebesar 0,457 dengan Z-score berat badan per tinggi badan dengan nilai P sebesar 0,005. Kemudian, untuk tingkat kecukupan kalsium dengan koefisien korelasi sebanyak 0,434 memiliki hubungan yang positif dan lemah dengan Z-score berat badan per tinggi badan pada anak stunting dengan nilai P sebesar 0,008. Adapun kesimpulan yang diambil ialah ibu yang mempunyai pengetahuan yang salah tentang stunting tidak ada hubungan asupan makan dengan status gizi pada balita stunting usia 12 sampai 60 bulan di Kecamatan Genuk. Karakteristik subjek di total subjek penelitian adalah 36 subjek di Kelurahan Bangetayu, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di jurnal internasional dengan judul Influence Stunting with Children's Development of Emotional Behavior atau pengaruh stunting pada perkembangan perilaku emosional pada anak-anak dengan penulis Heni Puji Wahyuningsi, Anita Rahmawati, dan Khoniyatun Nuberti. Dengan metode penelitian itu dilakukan di Pusat Kesehatan Masyarakat di tahun 2018 sampai dengan 2019. Teknik sampling dengan acak sederhana sampling. Penelitian ini menggunakan penelitian observasional dengan retrospektif desain study cohort penelitian. Contoh dari 128 subjek dan dibagi menjadi 2 kelompok. Diketahui kelompok faktor risiko bahwa anak-anak berusia 36 sampai dengan 72 bulan ditusukkan sejak umur 24 bulan dari 64 subjek dan kelompok itu tidak dihadapkan pada faktor-faktor risiko yang dialami anak-anak berusia lanjut. Adapun hasil pada tabel pertama ini menunjukkan distribusi data. Anak yang paling kerdil adalah perkembangan emosi yang abnormal 85,9%. Proporsi anak laki-laki untuk emosional abnormal pembangunan adalah 68,6%. Promosi kekurangan gizi anak-anak dengan perkembangan emosional yang paling abnormal adalah 93,8%. Dalam ibu yang bekerja 71,9% dari pengalaman anak-anak perkembangan emosional yang abnormal.
keluarga yang memiliki pendapatan di bawah upah minimum, keluarga memiliki abnormal perkembangan emosi anak 69,0%. Adapun hasil tabel kedua, bisa dilihat bahwa ada yang signifikan korelasi antara stunting status dengan emosional. Perkembangan perilaku anak-anak, respondennya meningkat 14,4 kali masalah perkembangan perilaku emosional dibandingkan dengan respon yang tidak berhenti. Dan hasil pada tabel 3 dan 4, makna dari hubungan antara gender anak-anak dengan perkembangan perilaku emosional anak-anak. Pada anak-anak dengan jenis kelamin laki-laki memiliki kesempatan untuk mengalami 2,6 kali perilaku emosional perkembangan masalah dibandingkan anak perempuan. Hasil analisis status gizi bisa terlihat ada hubungan yang signifikan antara gizi status dan perkembangan emosi anak. Perilaku dinilai 0,004 pada anak-anak dengan gizi buruk. Status memiliki kesempatan 1,7 kali mengalami emosional. Perkembangan perilaku anak-anak dengan baik. Status gizi. Analisis dari pekerjaan ibu, kita bisa tahu bahwa tidak ada hubungan signifikan antara ibu pekerjaan dengan perkembangan perilaku emosional anak-anak. Pada anak-anak dengan ibu yang bekerja memiliki 2,2 kali kesempatan lebih untuk mengalami emosional masalah perkembangan perilaku daripada anak-anak ibu tidak bekerja. Berikutnya, pada analisis pendapatan keluarga, bisa jadi terlihat ada hubungan yang signifikan antara keluarga pendapatan dengan perkembangan perilaku emosional anak-anak. Pada anak-anak dari keluarga responden tidak siapa yang memiliki pendapatan keluarga kurang dari MSE 4,2 kali lipat cenderung mengalami masalah emosional dalam pengembangan perilaku dari anak-anak dari keluarga yang pendapatannya lebih dari sama ke MSE berdasarkan hasil regressi logis. Untuk kesimpulan, yang pertama, sebagian besar responden terpapar pencabulan terhadap abnormal perkembangan perilaku emosional berjumlah 55 anak atau 85,9% dan 9 anak 14,1% memiliki emosi yang normal. Pengembangan perilaku meskipun para responden tidak pengerahan yang tidak diakui penyebab perkembangan emosi yang abnormal. Yang kedua, faktor analisis multivariat dari aksi stunting, anak jenis kelamin, status gizi, pekerjaan ibu, modal, dan pendapatan. Yang ketiga, responden berpotensi menaikkan status sebanyak 11,662 kali masalah perkembangan perilaku emosional yang berpengalaman dari mereka tanpa stunting.